Karena setiap peralihan industri itu ada disrupsi dan pemimpinnya biasanya berganti. Disrupsi ini melahirkan perang harga antara sesama pelaku usaha yang disrupsi dan tentu saja juga perang harga antara disrupsi dengan non-disrupsi. Tetapi tidak hanya menciptakan perang harga, melainkan juga berpotensi menciptakan perang dunia. Waspada apa yang terjadi di Ukraina dan di Rusia. Presiden Jokowi memang tengah menjadi juru damai antara negara-negara yang sedang bertikai ini. Tetapi kita juga melihat sebetulnya kepentingannya adalah negara-negara industri. Karena setiap peralihan industri itu ada disrupsi dan pemimpinnya biasanya berganti. Tergantung siapa yang cepat bergerak. Misalnya saja dulu sebelum Inggris menjadi penguasa dengan revolusi industri 1.0, itu yang menjadi pelaku usaha yang penting di dalam perdagangan internasional adalah Tiongkok dan India. Kita tahu Tiongkok sudah memelopori proses Jalan Sutra dan berdagang sampai ke Eropa. Anda bisa lihat film Netflix yang berjudul Marco Polo. Dan bagaimana Tiongkok dan India ini berdagang bersama-sama dengan para pedagang dari Timur Tengah itu cukup marak. Dan kemudian peran Tiongkok dan India tiba-tiba pudar dan digantikan pada abad ke-17 oleh Inggris. Mengapa begitu? Karena Inggris menemukan mesin uap. Dan sebelum mesin uap mereka menciptakan mesin untuk membuat kain. Jadi kain yang masih dibuat di Asia itu dengan cara ditenun, pakai benang satu persatu, bikin sutra, atau pakai bambu, kemudian ditarik pakai kaki dan tangan. Satu kerajinan lah di rumah. Dan orang bekerja dalam cara rumahan. Jadi satu keluarga bekerja, digantikan oleh pabrikan. Bagaimana tidak menjadi kuat Inggris? Mereka mempunyai produktivitas yang jauh lebih cepat dengan menggunakan mesin. Tidak hanya dengan mesin saja, bahkan angkatan laut Inggris dibangun dengan kapal-kapal yang dibuat dengan mesin dari batu bara. Dan apa yang terjadi kemudian? Tentu saja mereka bisa menguasai lautan, samudra di seluruh dunia. Mengapa begitu? Karena yang lain masih menggunakan alam, kapal layar. Sedangkan Inggris sudah menggunakan mesin yang sangat luar biasa. Itulah revolusi industri 1.0 yang menggeser peranan Tiongkok dan India menjadi Inggris. Nah, kemudian terjadilah revolusi industri 2.0 dan 3.0. Itu ditandai dengan temuan telepon, telegraf, listrik, kemudian telekomunikasi, farmasi, dan Amerika memelopori itu. Maka kemudian peranan Inggris digantikan oleh Amerika Serikat pada abad 19 dan abad 20. Amerika kemudian membuat alat transportasi dari tadinya mobil, dan mobil itu mereka standarisasi partsnya. Dari tadinya itu berdasarkan pesanan, menggeser kereta kuda, dan kemudian timbullah industri-industri, katakanlah industri jalan raya, kaca, besi, dan sebagainya. Setelah itu kemudian Amerika Serikat juga membuat industri pesawat tempur, pesawat udara, industri pertahanan, dan lain sebagainya. Dengan sistem industri yang mereka standarisasi. Amerika berjaya, Inggris pun kemudian tergusur. Nah, itu terjadi dalam revolusi industri 2.0 dan 3.0. Dan bagaimana dengan industri 4.0? Nah, disinilah timbul persoalan karena 4.0 industrinya memang segalanya serba smart. Mulai dari smartphone, kemudian smart home, smart city, smart car, dan sebagainya. Tidak hanya menggunakan chip untuk monitor, tetapi juga menggunakan chip pintar yang semakin kecil, energinya tentu saja semakin hemat, tetapi menjadi lebih powerful. Sehingga kemudian ini tidak hanya bisa dipakai untuk membuat benda-benda kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk membuat senjata-senjata baru, bahkan untuk mengacaukan sistem data di suatu negara. Nah, perang pun berubah menjadi perang cyber. Data menjadi sangat penting, tetapi kita juga melihat pada setiap revolusi industri ini ada yang disebut sebagai produk unggulan. Kalau revolusi industri 2.0 itu adalah minyak. Dan kali ini memang berbeda. Revolusi industri
1.0, energi itu berasal dari batu bara. Jadi batu bara ini yang menggerakkan mesin uap. Negara-negara itu berburu batu bara dan kemudian mereka membuat mesin yang digerakkan oleh batu bara. Nah, 2.0 dan 3.0 memerlukan minyak. Jadi oil ini penting sekali. Maka kita lihat bagaimana Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya berburu untuk mendapatkan minyak di Timur Tengah, di Indonesia, dan di negara-negara lain. Siapa yang memiliki minyak ini menjadi negara yang sangat kaya. Maka disebutnya petrodolar karena di belakangnya adalah ada Amerika Serikat. Dan kita tahu salah satu tokohnya adalah Rockefeller. Bagaimana Rockefeller ini dengan keluarganya sangat berpengaruh di mancanegara dan mereka bisa mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat dan bahkan bisa menimbulkan kekacauan di negara-negara yang tidak mau berbagi minyak dengan Amerika Serikat. Itulah revolusi industri 2.0 yang berlangsung cukup panjang abad ke-19 dan abad ke-20. Nah, bagaimana ketika memasuki industri 4.0? 4.0 peralihan dari 3.0 kita ketahui itu munculnya perusahaan yang namanya Intel. Kita dulu sangat mengenal komputer itu ada tulisannya Intel Inside. Intel itu adalah microchip, benda kecil yang semakin hari semakin powerful. Sebelumnya sering dikatakan data is the new oil. Tapi sekarang saya harus mengatakan chip atau microchip atau semiconductor ini adalah oil di abad 21. Sekarang kita bisa melihat bahwa chip ini adalah everywhere. Dari smartphone, kemudian smartwatch, kemudian smart city, dalam bidang kesehatan, bahkan kelak di kemudian hari pakaian kita. Dan sekarang kita menyaksikan seluruh kehidupan. Mobil saja sekarang 40% komponen elektroniknya itu adalah menggunakan chip. Nah, sampai masuk ke industri pertahanan, robotik, telecommunication, education, sampai ke AI. Semuanya membutuhkan microchip yang sangat vital ini. Nah, kita ketahui bahwa chip ini ada 3 jenis. Pertama adalah chip yang didesain oleh satu perusahaan, kemudian juga produksinya di outsource ke tempat lain. Jadi perusahaan yang membuat itu spesialis dalam manufacturing. Misalnya saja ini dilakukan oleh Apple, Nvidia, Qualcomm, Amazon dan lain sebagainya. Nah, ada lagi perusahaan yang dia tidak menyerahkan kepada orang lain. Dia desain sendiri, kemudian dia manufacture sendiri semuanya, digabungkan sendiri. Ini yang dilakukan oleh Intel dan Samsung sebagian juga melakukan itu. Sekarang muncul perusahaan yang ketiga, namanya Foundry. Foundry ini hanya fokus pada manufacturing saja dan ketika mereka manufacturing mereka mencoba menjadikan perusahaannya itu sebagus mungkin dalam manufacture. Ini antara lain dilakukan oleh mantan pegawai atau pejabat tinggi di Texas Instruments yang pernah bekerja di sana dan dia pulang ke negaranya di Taiwan dan di Taiwan kemudian dia propose kepada pemerintah Taiwan untuk membuat microchip industri di negaranya. Dan karena didukung oleh pemerintahnya dan investasinya terus dikembangkan, bahkan mereka bisa mempersiapkan SDM yang baik. Jadi mereka tidak hanya mengambil SDM dari negaranya, di sana mereka mendatangkan SDM dari berbagai negara. Jadi untuk membuat satu produk yang bagus ini memang harus mencari talenta-talenta hebat dalam bidang sains. Dan orang-orang ini disediakan tempat yang nyaman dan tentu saja negaranya tidak boleh memiliki nilai-nilai yang sifatnya diskriminatif. Nah, karena seperti itu yang di Taiwan ini tumbuh pesat. Namanya adalah TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Di Taiwan dibuat dan tumbuh terus sampai kemudian sekarang cukup menyeramkan begitu besarnya. Dan selain di Taiwan, kemudian juga dibuat oleh Samsung. Jadi Samsung selain mendesain dan memanufacture untuk mereka, kemudian mereka juga membuat foundry. Jadi ini terima maklun untuk yang lain. Dan mereka membuat itu sebaik mungkin. Dan sekarang kita lihat bahwa 70% chip yang dibuat sebagai foundry tadi yang menerima manufacturing itu adanya di Asia, yaitu Samsung dan TSMC. Nah, kemudian datanglah suatu persoalan mengapa ini menuju sebuah perang begitu ya, dan Anda tentu bertanya, apakah ada hubungannya dengan Ukraina dan Rusia? Ada tentunya. Nanti saya akan ceritakan. Baiklah, pandemi tentu saja menimbulkan kekacauan karena ada industri yang kebutuhan chipnya turun, ada yang kebutuhannya naik.
yaitu otomotif. Otomotif itu turun sekali. Permintaannya di awal pandemi turun, orang tidak membeli mobil. Dan tentu saja mobil yang sudah disiapkan menjadi smart car, demand-nya turun dan mereka tidak order cukup chip yang dibutuhkan. Nah, tapi di lain pihak kebutuhan device meningkat, kebutuhan smartphone meningkat, kebutuhan laptop meningkat, PC meningkat, kebutuhan untuk telekomunikasi meningkat, banyak terjadi permintaan di sana. Nah, ketika kemudian otomotif bangkit di akhir pandemi belakangan ini, apa yang terjadi? Banyak terjadi shortage. Selain chipsnya sudah teralokasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya sebutkan, ternyata juga ada masalah kontainer, ada masalah pengiriman kapal. Ditambah lagi ada perang. Jadi ada blokade-blokade pada wilayah tertentu dan akibatnya banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mendapatkan chip. Kebutuhan chip tiba-tiba meledak luar biasa sekali. Dan ditambah lagi satu persoalan baru. Di Amerika Intel ternyata tidak perform. Di samping karena masalah pandemi, ternyata ada masalah strategik. Yang kita lihat selama belakangan ini Intel telah melakukan pergantian CEO selama 3 kali. Mereka ganti CEO dan ganti strategi. Di situ kita menyaksikan ternyata pengiriman microchip yang 10 nanometer buatan Intel itu delay 1 tahun. Sementara yang foundry di Asia tadi, TSMC dan Samsung itu telah sama-sama membuat 5 nanometer pada tahun 2021. Ketika Intel baru akan meluncurkan 7 nanometer pada tahun 2023, ternyata TSMC dan Samsung dari Asia sudah membuat yang 5 nanometer. Artinya yang lebih kecil ini akan lebih strategik karena dipakai untuk industri pertahanan dan lain sebagainya pada industri-industri yang memang lebih sensitif dan membutuhkan energi yang lebih ringan. Kemudian kita lihat juga TSMC dan Samsung dalam planningnya itu sudah merencanakan untuk membuat yang 3 nanometer pada saat Amerika atau Intel membuat yang 7 nanometer pada tahun 2023. Jadi Amerika tiba-tiba panik. Ini membuat suatu kegaduhan besar di Amerika dan kegaduhan itu sudah dilakukan sejak tahun 2009. Apa yang terjadi pada tahun 2009? Tiba-tiba Amerika agak terganggu karena mendengar kabar bahwa lawannya di Tiongkok yang bernama Huawei itu sudah siap-siap untuk meluncurkan 5G. Dan Amerika sangat khawatir sekali. Mulailah kemudian dilakukan serangkaian investigasi, diberitakan bahwa device yang dibuat dengan chip yang tentu saja desainnya dari Amerika itu dikatakan device-nya mempunyai backdoor, jadi ada pintu belakang. Investigasi pun dilakukan dan baru diumumkan tahun 2019. Dan menurut harian Wall Street Journal, informasi ini datanya disampaikan kepada pemerintah Inggris, sekutunya, dan pemerintah Jerman katanya sudah ditemukan. Maka kemudian Huawei dihukum. Dan kita ketahui kemudian respons Amerika adalah memblok Huawei untuk mendapatkan akses dari teknologi yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi para pembuat chip ini dilarang untuk menjualnya kepada Huawei. Tentu saja ini menimbulkan reaksi yang cukup besar. Jangan lupa manusia itu memang akalnya 1001. Didorong oleh kesulitan manusia biasanya akan berpikir. Jadi kita tidak bisa meramalkan bahwa kalau suatu negara ditekan dia akan mati. Karena manusia selalu akan merespons. Dan itulah yang dilakukan oleh Tiongkok. Karena mereka kemudian merespons dengan menciptakan cara-cara yang baru. Tapi baiklah, sebelum sampai ke apa yang dilakukan oleh Tiongkok, kita lihat dulu apa akibatnya ketika Intel tidak perform di Amerika. Yang pertama barangkali sangat jelas. Saham Intel jatuh 17%. Dan kemudian Apple yang tadinya fanatik pesan dari Intel kemudian mulai beralih ke negara-negara Asia. Menurut Financial Times dia pesan kepada TSMC dan mereka tentu saja tidak mau pesan kepada Samsung karena Samsung menjadi kompetitornya. Dan kemudian Intel tadi saya sebutkan dia mengganti CEO-nya, bahkan pergantian CEO sampai 3 kali dan mereka ganti strategi dan mereka mulai outsource ke negara-negara Asia dan invest di dalam negeri Amerika untuk mendirikan foundry. Dan kemudian kita menyaksikan geopolitik berubah
tekanan Amerika kepada Tiongkok itu semakin kuat. Apakah hal ini akan membuat Tiongkok kemudian menyerah? Sekali lagi kita saksikan setelah itu macam-macam persoalan terjadi. Tadinya saya pikir wah Tiongkok ini mau menyerang Natuna karena di sana ada minyak. Tapi saudara jangan lupa tadi sudah saya sebutkan bahwa microchip is the oil of 21st century. Jadi mereka mungkin sedang tidak mencari minyak walaupun kita melihatnya demikian. Tetapi mereka justru melihat potensi Taiwan yang sudah memiliki foundry yang menghasilkan chip. Dan kalau Tiongkok ditekan terus, bisa saja terjadi Tiongkok ini akan mengambil langkah mengambil Taiwan. Di tengah-tengah ketika Amerika Serikat ekonominya sedang tidak begitu perform, inflasi cukup besar, kemudian mereka sedang defisit dalam perdagangan, mereka sedang bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah Rusia yang ternyata Rusianya banyak akal juga. Dan tentu saja untuk membuat teknologi di dalam negeri, China telah melakukan suatu alokasi yang sangat besar. Nilainya tidak tanggung-tanggung yaitu sekitar 1,4 triliun US dollar. Jadi Tiongkok ini melakukan investasi yang sangat besar-besaran. Di samping tentu saja juga ternyata India juga invest dalam bentuk microchip. Karena mereka sadar industri masa depan ini dasarnya microchip. Ingat tadi saya cerita mengenai Inggris yang tiba-tiba menyingkirkan Tiongkok dalam industri tekstil karena mereka menemukan mesin untuk membuat tekstil sekaligus mesin uap untuk membangun kapal-kapal perang. Nah, kalau Amerika tidak bisa mendapatkan microchip, maka industri pertahanannya akan stagnan. Dan ada satu persoalan lagi ternyata. Ternyata microchip ini membutuhkan bahan yang namanya palladium. Selain palladium tentu saja juga ada gas neon. Dan gas neon itu ternyata suplainya ada di Ukraine. Dan kemudian palladium juga berlimpah di Rusia. Anda bisa bayangkan ketika Rusia tidak bisa mengekspor barang-barangnya, tidak bisa mengekspor ke negara-negara lain. Dan kemudian gas neon tidak bisa keluar dari Ukraine. Apa yang terjadi kemudian? Rencana Eropa untuk invest dalam microchip mulai terhambat. Mereka harus mengambil dari lokasi yang jauh di Afrika Selatan untuk mendapatkan palladium. Jadi sekali lagi di sini timbul beragam persoalan dan tentu saja ini akan memicu perang yang sangat besar. Sekarang kita saksikan pembuat microchip tidak jauh dari Indonesia. Ada di atas kita sana, ada di Taiwan dan ada di tetangganya Korea Selatan. Kemudian juga ada di India yang sedang dibuat. Apakah kita akan berpangku tangan dan mengabaikan tentang peranan microchip ini? Saya kira kita harus mulai berpikir. Paling tidak kita harus mempersiapkan SDM. Kita ketahui bahwa di Indonesia pasokan SDM kita lebih banyak di bidang ilmu sosial. Kita harus merevolusi pendidikan dengan membangun talenta-talenta berbasiskan sains. Dan kemudian tentu saja kita juga harus membawa industri-industri pendukung ke Indonesia. Sekarang segalanya serba AI dan AI ini bisa melahirkan the useless generation. Manusia-manusia yang tidak bekerja seperti masa lalu dan kalau tidak dipersiapkan ilmu-ilmu baru untuk menghadapi masa depan, kemampuan untuk eksplorasi dan bekerja dengan cara-cara baru. Dan kalau kita bisa melihat hal ini, maka tentu saja ada banyak hal yang harus diantisipasi oleh kaum muda di Indonesia yang tentu saja akan membangun negeri ini dengan cara-cara baru di kemudian hari. Stay relevant.